Bisa lihat ya. Audit proses pendanaan berkaitan dengan biaya di badan muka, aset berwujud, dan aset tetap. Nah, sebenarnya ini sudah sebagian disinggung melalui proses-proses bisnis ya, yang sudah terdahulu ya, proses pendapatan, proses pembelian ya. Nah, aset ini umumnya sudah sebagian kita bahas di pembelian. Karena aset kan dibeli ya kan? Dan itu akan jadi milik perusahaan ya. Ini bagian dari situ. Cuman di sini ada kita terangkan tersendiri di luar dari itu karena ada beberapa aspek transaksi yang unik di aset ini ya. Dan berkaitan dengan investasi dan pendanaan karena kita membeli aset itu ada yang tujuannya untuk kita investasikan, kita dapat hasil tertentu dari aset tersebut, dan ada yang khusus digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, ada dua macam aset yang lancar, itu aset biaya dibayar di muka. Ya, ada beberapa biaya yang kita duluan bayar, tapi menurut akuntansi manfaatnya akan kita rasakan kemudian. Misalnya beli asuransi, polis asuransi, kita bayar sewa. Sewa itu kan kita bayar di depan, ya. Kita gunakan berapa periode ke belakang, misalnya berapa bulan ke belakang, berapa tahun ke belakang. Bunga juga sama, ada bunga yang dibayar duluan di depan, kemudian dirasakan kemudian. Itu karena ada komponen tertentu yang kita tahan tetap di aset, maka kita harus cek apakah yang komponen yang ada di saldo akun akhir tahun itu sudah terpakaikah di periode sekarang atau masih ada nilainya yang akan digunakan ke depan. Nah, itu yang kita harus cek dalam audit biasanya. Sekarang kita bahas pertama biaya dibayar di muka dulu ya. Risiko inherent untuk biaya dibayar di muka umumnya rendah ya kan. Dan tidak rumit. Kalau kalian menghitung asuransi dibayar di muka, biaya dibayar di muka itu kan ya relatif sama ya. Jurnalnya apa? Jurnalnya aset itu pada kas saat pertama ya. Jadi semua pada saat kita beli langsung dicatat di aset ya. Kemudian setelah itu tergantung pemakaiannya ya. Kalau misalnya kita bayar sewa untuk 3 tahun, untuk tahun ini kita bebankan sebesar sepertiganya saja gitu kan. Itu. Jadi risiko inherentnya bentar ya. Saya cut sebentar. Oke, mohon maaf ya dari Pak Ketua ada. Oke, jadi itu ya sebentar saya terangkan ya. Tapi karena ada urusan sebentar, saya izin sebentar ya, nanti mengakhiri kuliah sebentar. Cuman saya sambung nanti ya, saya sambung nanti ini jam 11:30 ya. Jam 12:15 kita sambung boleh nanti ya, karena ini ada undangan mendadak ternyata ya. Tapi nggak apa-apa, saya terangkan dulu sebentar ya. Terangkan dulu sebentar, secara garis besar bahan yang ada ini ya, nanti di sejam mendatang saya buka lagi, itu kita membahas diskusi ya, diskusi tugas kemarin. Ya, jadi tidak banyak risikonya kalau biaya dibayar di muka. Nah, risiko pengendalian ini kita melihat itu apakah perusahaan sudah punya mekanisme pengendalian untuk mencatat ya, kemudian mencatat pembelian maksudnya ya, perolehannya, kemudian apakah ada pengendalian untuk mencatat pembebanannya ya, apakah ada mekanisme tertentu. Di banyak perusahaan kadang-kadang pembebanan ini dibikin otomatis ya, beberapa transaksi itu nggak perlu kita harus jurnal, tapi di program dulu. Kalau sudah tanggal segini, maka otomatis angka saldo ini akan di jurnal. Jadi ada jurnal otomatisnya, ada semacam itu. Ya. Tapi repotnya kalau tidak ada otomatis seperti itu, berarti dari orang petugas staf akuntansi yang bersangkutan yang harus teliti kapan aset harus dibebankan, kapan tidak. Ya. Apakah ada pencatatan khusus ya untuk masing-masing itu? Misalnya asuransi, apakah ada catatan khusus tentang
asuransi yang dia punya, mana saja yang sudah jatuh tempo, mana yang sudah berarti jatuh tempo berarti habis ya kan, nilainya 0 ya. Nggak boleh ada nilainya masih ada tapi ternyata sudah jatuh tempo. Apakah ada mekanisme seperti itu? Yaitu peninjauan, pengecekan berkala oleh orang yang independen untuk memverifikasi bahwa entitas itu memiliki tanggungan asuransi yang konsisten dan kebutuhannya. Jadi harus dicek, ada kan semacam itu. Ya. Nah, prosedur substantifnya paling gampang adalah kita lakukan tes perhitungannya. Ya. Tes perhitungannya. Atau kita pakai analisis substantif, gampang saja ya, kita bandingkan dengan hasil hitungan kita. Hasil hitungan kita berapa, bandingin sama hasil dia. Kalau ada selisih, berarti ada yang kurang. Ya, seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Ya. Tadi yang saya bilang tadi ya, uang sewa uang sewa 30 juta untuk 3 tahun misalnya. Ya secara hitungan berarti 10 juta ya, karena 30 dibagi 3, jadi 10 juta tiap tahun. Kita bandingkan dengan catatan dia. Catatan dia ternyata masih menghitung asetnya masih 30, belum dikurangkan, harusnya kan tinggal 20 ya, karena 10 sudah kita bebankan di tahun ini. Ya. Maka dia kurang berarti menghitungnya. Nah itu ya. Kemudian uji terinci ini kita cek keberadaannya ya. Kalau misalnya sewa asuransi kita cek itu dokumennya apa ya. Kalau asuransi berarti polisnya harus kita cek ya. Tahu kan polis asuransi itu ada perjanjiannya di depan, itu namanya polis ya. Apa saja yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, berapa bayarnya, berapa preminya, ya, kemudian ditanggung apa saja itu ada di situ. Itu kita cek, kita catat, ya. Bahkan kita minta dokumen aslinya buat mengecek apakah memang transaksi itu benar-benar ada, ya. Kita cek. Ya. Kemudian hak dan kewajiban itu kita cek apakah memang kita menjadi nama kita tercantum di polis itu atau di perjanjian sewa, ya, perjanjian sewa atau bunga dan sebagainya, apakah memang itu hak kita. Jangan-jangan bukan kita tapi kita ikut menanggung, ya nggak boleh ya. Mungkin yang sewa orang lain, kita yang bayari, itu mungkin nggak sesuai ya. Kemudian penilaian itu apakah hitung-hitungannya sudah betul tidak ya, hitung-hitungan biaya asuransi yang dibebankan berapa. Kemudian klasifikasi juga kita lihat apakah masuk kemana ya. Kadang-kadang ada beban tertentu yang akan masuk ke harga pokok ya, beban pokok ya. Misalnya asuransi untuk pabrik ya, berarti masuk overhead pabrik ya. Tapi asuransi untuk kantor masuknya ke beban umum dan administrasi. Nah, harus benar pembebanannya kemana sesuai dengan jenis penggunaan aset tersebut. Nah, itu mengenai aset biaya di muka. Relatif nggak terlalu sulit ini ya. Kalian bisa melakukan audit ini dengan gampang ya. Dan biasanya saya ingat saya dulu auditor yang awal, junior, itu biasanya diserahin tugas seperti ini karena relatif gampang. Ya. Kemudian kita juga perlu mengaudit aset tidak berwujud. Ya, tidak berwujud ini tidak kelihatan. Yang namanya tidak berwujud berarti mereka tidak ada wujud tertentu yang misalnya ya paten, ya merek dagang, ya itu aset karena apa? Itu memberikan manfaat bagi kita, cuman memang bentuknya tidak kasat mata istilahnya ya. Nah, merek dagang tuh ada harganya loh, ya. Merek dagang paling mahal sekarang kalian tahu apa? Kalian tahu merek dagang yang paling mahal? Apa? Merek dagang paling mahal itu Apple. Apple handphone. Itu merek paling mahal. Karena memang produknya mahal juga ya. Apple, Samsung, kemudian apa itu mahal. Karena dicantumkan merek itu saja sudah membuat harga mahal. Ya. Jadi dia punya image tertentu dan memang reputasi tertentu yang melekat di situ, merek dagang. Kemudian paten, lisensi, hak copyright, yaitu itu kan ada nilainya itu ya. Misalnya paten itu mengharuskan hukum mempersyaratkan bahwa yang punya hak adalah kita sendiri, tidak boleh orang lain. Kalau ada orang lain
mengambil hak kita, dia akan kena denda karena memang punya kita yang hak utamanya, ya. Itu ya. Kemudian goodwill itu kalau transaksi ada selisihnya itu namanya goodwill. Itu juga harus kita lihat apakah dia sudah dicantumkan di aset dengan betul, ya. Kalau risiko inherentnya berkaitan dengan ini kalau transaksinya itu sulit, kompleks, ya, misalnya untuk goodwill terutama, ya, itu kita perlu hati-hati karena mungkin ada perbedaan. Nah, itu kalau kalian belajar standar akuntansi ada namanya impairment aset. Jadi kalau ada aset itu tidak sesuai lagi, ya, dengan nilai ekonomisnya, harus diturunkan nilainya sebesar nilai pemulihan. Misalnya merek tadi, ya, mereknya ternyata sudah nggak laku lagi, dijual, ya merek dagangnya harus diturunkan nilainya sebesar berapa tingkat ininya. Itu perlu ada impairment aset. Nah, itu harus kita lihat, ya. Kalau memang ada semacam itu, kita harus turunkan nilainya. Misalnya faktor-faktor tersebut adalah misalnya penurunan tren penjualan, kenaikan biaya, ya, peraturan hukum yang mempersyaratkan tertentu, ya, kemerosotan ekonomi dan sebagainya bisa berdampak. Nah, ini yang sekarang kondisi pandemi sekarang ini, ya, bisa menyebabkan aset tidak berwujud perusahaan bisa tidak bernilai lagi, ya. Ini harus hati-hati. Nah, makanya di tahun ini di laporan keuangan tahun 2020 auditor harus hati-hati karena beberapa aspek aset mungkin sudah tidak bernilai lagi. Nah, mereka harus hati-hati, ya, karena sekarang risikonya besar kalau untuk nilai asetnya. Termasuk juga aset tetap, nanti saya akan terangkan. Aset tetap juga sama. Kalau misalnya aset tetap itu sudah nggak terlalu bernilai lagi, harus diturunkan nilainya sebesar nilai realisasi bersihnya. Jadi ini, ya, kalau ada faktor-faktor yang kita anggap risikonya tinggi. Kalau yang tidak ada faktor ini, risikonya rendah, ya, tidak ada khusus untuk itu, ya. Misalnya ya, perusahaan farmasi sekarang, farmasi relatif tidak terlalu terdampak, bahkan naik, ya, karena dalam kondisi pandemi sekarang ini. Merek dagangnya mungkin justru tambah naik, ya, karena orang beli obat semua, ya, bahkan merek vitamin tertentu sekarang mahal sekali, ya. Dan karena pandemi ini sudah naik daun istilahnya, ya. Bahkan vitamin yang dulu kita anggap remeh-temeh aja sekarang laku keras, ya, karena orang perlu vitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh dan sebagainya, sehingga mereka bisa naik itunya, ya. Tapi tidak turun, ya, tidak turun. Jadi aset kita bisa nilai dengan angka yang sama yang sudah tercatat, tapi kalau yang sudah turun kita turunkan. Nah, untuk risiko pengendaliannya khusus untuk aset tidak berwujud sama seperti tadi, ya, itu kita nilai apakah penilaian awalnya sudah diproses dengan benar, kemudian apakah perusahaan terus-menerus aktif memantau nilai asetnya. Dan kadang-kadang kita perlu orang khusus yang melakukan penilaiannya, namanya penilai, ya, appraisal. Keahliannya mereka harus kita nilai. Nah, prosedur substantifnya sama, ya, kita harus prosedur substantif untuk aset tidak berwujud. Itu kalian bisa baca di sini, ya. Kita harus lihat dulu kalau untuk keberadaan dan kelengkapan, kalau pengujian terincinya, kalau substantifnya kita bisa hitung-hitung kondisinya, ya. Tapi umumnya tidak terlalu berguna karena memang yang namanya aset tidak berwujud ini tidak terlalu hitungannya kadang bisa beda-beda, ya. Agak terlalu banyak digunakan, makanya saya tidak menyarankan ini. Biasanya kita langsung masuk ke substansinya saja, ya. Keberadaannya kita cek apakah dokumen pendukungnya sudah ada, ya, untuk membuktikan bahwa memang itu aset ada, ya. Kemudian kita lihat penilaiannya, termasuk menilai bagaimana impairment penurunan nilainya. Nah, contoh ini pernah pakai atau pernah dengar BlackBerry, ya. BlackBerry ini adalah salah satu handphone yang dulu beberapa tahun yang lalu, ya, itu ngetop sekali, ya. Tapi sekarang entah kenapa, ya, turun, ya. Jadi perusahaan yang membuat BlackBerry namanya RIP,
Motion itu mengakui kerugian sebesar 335 juta untuk mencatat nilai tercatat dari goodwill-nya. Goodwill berhubungan dengan merek BlackBerry itu. Ya. 335 juta. Ya. Karena sudah dianggap tidak bernilai lagi, ya, kasihan sekali. Ya. Sama seperti Eastman Kodak. Pernah dengar Kodak? Ya. Mungkin zaman kalian nggak pernah dengar lagi Kodak. Ya. Zaman orang dulu namanya kita foto, ayo kita berkodak. Nah, berkodak maksudnya memang identik sekali Kodak itu dengan foto, karena dulu foto nggak seperti zaman sekarang pakai HP bisa foto. Dulu kita pakai kamera itu harus isi itunya film kameranya itu namanya Kodak. Mereknya macam-macam, merek dari Kodak, merek Fuji Film, kemudian Konica dan sebagainya. Sekarang orang nggak lagi pakai fotografi yang film itu, orang sudah digital semua. Akibatnya apa? Kodak terpaksa harus menurunkan nilai goodwill-nya 626 juta dolar karena dianggap sudah nggak ada nilainya lagi lah tahun 2011. Nah itu ya, kalau perusahaan punya aset semacam itu dia harus hati-hati, harus turunkan nilainya sesuaikan dengan potensi pendapatan dia. Ada kewajiban kita lihat namanya tercantum di dokumen-dokumen seperti apa, klasifikasi kita lihat larinya kemana. Kemudian aset tetap juga sama ya, aset tetap ini kurang lebih sama dengan aset tidak wujud, cuman ini karena aset tetap itu ada wujudnya ya, bisa kita cek secara fisik ya, digunakan dalam aktivitas operasional dan seringkali jumlahnya material. Ya. Misalnya perusahaan yang padat modal, ya, perusahaan padat modal itu ya banyak aset dia, ya. Aset pabrik, aset gedung, aset kendaraan, perlengkapan dan sebagainya. Nah, kita harus hati-hati di sini ya. Ada 4 transaksi dalam aset tetap, ini prosesnya ya. Kalau aset tetap, ya ada aset yang kita perolehannya, kemudian transaksi berkaitan dengan aset yang nggak dipakai lagi, dijual, ditukar, atau dihentikan, atau diabaikan. Terus di aset itu kan kita susutkan sesuai dengan standar akuntansi, disusutkan sesuai dengan pemakaian manfaat ekonominya. Ada proses penyusutan di situ. Kemudian ada aset yang kita peroleh dengan cara sewa atau leasing, itu harus kita akui juga. Berbeda dengan cara kita beli sendiri. Leasing berarti ada pihak lain yang ikut menanggung di situ. Nah, untuk aset tetap ya atau properti risikonya tergantung dari 3 hal. Apakah masalah akuntansinya rumit, atau transaksinya sulit diaudit, atau ada salah saji sebelumnya. Nah, aset tetap ada yang rumit ya. Misalnya kalau aset itu dibangun sendiri. Ya. Kalau kita nyuruh orang lain membangun, kan jelas orang lain itu yang mengenakan harganya, pemborongnya. Itu yang kita catat sebagai nilai aset kita. Tapi kalau kita bangun sendiri, ini agak repot karena membangun sendiri ada ongkos kita sendiri yang harus dibebankan atau dikapitalisasi jadikan aset. Nah, itu agak rumit ya, ini akan berbeda dengan cara biasa, karena kalau ada semacam itu maka kita bisa tingkatkan risikonya dari risiko yang agak lebih tinggi ya, tidak rendah lagi kalau aset itu dibangun sendiri. Atau ada bunga yang dikapitalisasi, kita membangun aset, kita pinjam uang, bunganya itu melalui tata akuntansi boleh dimasukkan sebagai nilai asetnya. Itu harus dinilai apakah tepat dikapitalisasi itu. Nah, ada subjektivitas yang terlibat di dalam situ. Nah, itu kalau terjadi seperti itu kita anggap agak rumit. Ya. Kemudian ada transaksi yang sulit diaudit ya. Misalnya kalau ada pertukaran barter misalnya ya, aset kita ditukar dengan aset orang lain. Nah, itu harus kita hati-hati karena itu agak sulit dinilainya ya. Mungkin kita perlu orang khusus menilai aset itu berapa, yang dipertukarkan berapa, selisihnya berapa. Kemudian ada salah saji periode sebelumnya, kalau memang pernah terjadi kita harus hati-hati. Nah, untuk risiko pengendalian manajemen properti ini juga sama ya, kita harus lihat. Yang paling penting adalah dalam manajemen properti itu harus kita, sama seperti persediaan, harus kita cek kondisinya. Untuk terutama masalah keterjadian dan otorisasi, apakah memang barang itu
ada sudah dibeli dan sebagainya, harus kita lihat ya. Jadi harus dilihat itunya ya. Kalau untuk persediaan kita melakukan pemeriksaan fisik persediaan. Pemeriksaan fisik untuk aset juga sama, kita lakukan pemeriksaan fisik. Asetnya masih ada nggak? Masih berfungsi nggak? Nah itu ada harus dilihat ya. Nah, karena kalau aset yang sudah nggak dipakai lagi, harusnya itu nggak boleh aktif dicatat sebagai aset ya, harus dikeluarkan ya. Atau kondisinya sudah rusak, jangan lagi, kita turunkan aja nilainya sebesar berapa harganya, mungkin itu seperti itu. Nah, dalam ini kalian belajar juga ada pengendalian internal khusus untuk aset, ya, properti, manajemen properti berkaitan dengan pencatatannya harus dipisahkan dari yang meliharanya, inventarisasi atau pengecekan fisik juga oleh orang yang lain lagi. Nah, prosedur substantif untuk aset tetap bisa kita lakukan, tidak seperti aset tidak berwujud, itu tidak bisa kita lakukan karena memang berbeda-beda substansinya. Nah, kalau aset tetap bisa kita hitung, ya. Bisa kita hitungnya, ada contohnya di sini ya, bandingkan berapa penyusutannya, ya penyusutan relatif sama ya, seharusnya sepadan atau seiring dengan berapa aset, nilai asetnya. Kalau ternyata penyusutan aset kita banyak, penyusutan kecil berarti ada yang kurang gitu ya. Kita bandingkan seperti itu. Kemudian uji transaksi, terutama kita menguji benarkah saat perolehannya, benarkah saat penyusutannya, benarkah saat terjadi penjualan ya. Dan kita nilai juga apakah terjadi penurunan nilai aset. Ini ada contoh kertas kerja seperti ini, kalian bisa pelajari sendiri ya. Ya harus dicek satu-satu. Itu untuk aset tetap itu kertas kerjanya panjang ya. Kertas kerjanya panjang dan karena kita harus lihat, menyusuri dari awal perolehannya berapa, penyusutannya berapa, nilai buku sekarang berapa ya. Itu harus dicek satu-satu. Dan diungkapkan ya apa saja, bagaimana ininya. Ya. Dan sama seperti tadi aset tetap ya, untuk aset tidak berwujud juga harus kita hitung terjadinya penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset. Kemarin saya sudah cek ya, perusahaan penerbangan kita harusnya kan dilakukan penurunan nilai aset kalau asetnya tidak bisa direalisasi menjadi pendapatan. Misalnya Singapore Airlines itu menurunkan nilai asetnya berapa ratus juta dolar, membuat dia rugi besar tahun ini. Tapi itu memang dipersyaratkan menurut SAK 68 atau IFRS 9 itu disyaratkan seperti itu, bahwa kalau aset itu nggak bisa direalisasi karena penurunan situasi ekonomi sehingga pendapatnya menurun, itu harus diturunkan nilainya sebesar berapa dia bisa realisasikan dari aset tersebut. Ya. Ternyata dia ada pesawat dia nggak bisa dipakai lagi karena kondisi pandemi. Menurut prediksi pandemi ini baru akan berakhir, kondisinya normal, itu kira-kira tahun 2024. Ya. Berarti apa? 3 tahun lagi. Hitung-hitung, ini pesawat nggak bisa kita pakai ini selama 3 tahun kalau kapasitas seperti ini terus. Akhirnya dia apa? Udah dibebankan saja berapa ratus juta dolar, anggap nilainya hampir mendekati nol, hampir mendekati nilai jual benda matinya itu saja ya. Karena kita nggak bisa merealisasi dari situ. Jadi ibaratnya penyusutannya dipercepat, diturunkan semua di tahun ini. Ya. Nah, sayangnya saya amati beberapa perusahaan penerbangan nasional kita belum ada yang melakukan itu. Ya, Garuda saya cek tidak ada, AirAsia tidak cek tidak ada. Mungkin di akhir tahun mereka melakukan, saya nggak tahu, kita lihat saja nanti di akhir tahun apakah laporan mereka sudah melakukan penilaian kembali atas aset tetap, apakah aset tetap itu bisa memberikan nilai manfaat tidak, kalau tidak harus dilakukan perhitungan penurunan nilai aset atau impairment aset. Itu yang berkaitan dengan audit atas aset tetap. Ya. Oke, ada pertanyaan berhubungan dengan aset tetap?